Saya ingin menanyakan pada Mas Tinus terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Itu kan baru konsep ya. Beberapa minggu yang lalu itu kan sudah diresmikan sama Pak Jokowi itu dengan nama Nusantara. Bahkan RUU juga disahkan oleh DPR. Terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Saya ingin tahu dari Mas Tinus pandangan dan tanggapan terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang baru ini ke depan bagaimana? Monggo Mas. Nah, itu seperti apa yang pernah saya bilang dulu. Dulu kan saya pernah bilang, kalau suatu saat nanti Indonesia akan diganti nama, yaitu Nusantara. Ya kan, Nuswan itu kan wilayah yang dihuni, Toro itu sifatnya global, berarti kan nanti Nuswantara itu sifatnya mendunia, jadi bukan hanya untuk Indonesia. Nah itu kemarin saya pernah bilang bahwa suatu saat nanti Indonesia akan berganti dengan Nuswantara. Ya setiap zaman itu misalkan ya, dulu Indonesia namanya Sriwijaya, ya kan. Terus diganti Kediri, terus diganti negara Majapahit. Dulu kan kerajaan, kita istilahkan Majapahit. Zaman dahulu itu masa-masanya lebih lama daripada sekarang. Kalau sekarang Indonesia baru berapa tahun? 70 berapa itu? 79 atau berapa? Ya, berarti kan sedikit sekali ya masanya untuk menjadi negara Indonesia dengan nama Indonesia ini. Dan nanti memang Nusantara itu sudah terkenal di zaman Majapahit dulu, sudah diberikan namanya Nuswantara. Cuman kan dulu lebih difokuskan pada sebuah kerajaan yang namanya Majapahit, ya kan. Terus berganti nama Mataram, ya kan. Mataram Pepajang, ya kan. Terus sampai berdirinya atau diberi nama yang namanya Indonesia. Seperti saya bilang bahwa Indonesia itu adalah dari bahasa Yunani, ya kan. Indonesius, ya kan. Itu kan Indonesius itu kan kepulauan yang sifatnya kepulauan Hindia. Artinya kan itu dari bahasa Yunani. Jadi bukan dari bahasa Nusantara sendiri. Kalau bahasa Nusantara itu aslinya, bahasa asli Nusantara adalah Sanskerta. Itu makanya secara alami itu akan berganti sendiri dengan nama Nuswantara. Gitu. Kenapa yang dipilih itu harus Kalimantan Timur? Sedangkan kalau kita melihat dari beberapa spiritual, Pulau Jawa ini kan dinamakan pakunya tanah Nusantara, Mas. Kenapa kok enggak cukup di Jakarta aja? Itu kan bagian dari sebuah konsep kan. Di orang melihatnya zaman sekarang kan melihatnya apa yang bisa dilihat oleh mata, ya kan. Jarang sekali orang sekarang melihat dengan mata batin, ya kan. Orang memprediksinya bahwa Kalimantan itu letak geografisnya memadai untuk dibikin sebuah negara karena tanahnya juga luas, posisinya di tengah-tengah, ya kan. Nah, kalau menurut saya sih, terus kalau Kalimantan disangkut-sangkutkan dengan berbentuk yang pulaunya berbentuk semar kan. Nah itu ya, dikait-kaitkan seperti itu. Tapi sebenarnya pusatnya tetap di Jawa. Kalau apa yang saya lihat loh, itu pusatnya tetap di Jawa. Gitu. Tapi besok itu ada keterkaitan, kan sifatnya besok itu satu, nggak terpecah-pecah yang terpusat di Jakarta aja, itu nggak sekarang ini. Besok itu di Kalimantan diperpusatkan, di
Jawa juga ada pusatnya, nanti saling melengkapi, ada keterkaitan sistem ketatanegaraan gitu. Jadi bisa jadi kayak ibu kota itu ada dua. Pandangan Mas Tinus terkait dengan pemindahan ibu kota Kalimantan itu ke depan bagaimana? Apakah bisa menyamai yang sekarang di Jakarta ini? Melebihi. Alasannya, Mas? Ya karena gimana ya, secara yang namanya kejayaan kan ada dua. Iya. Iya kan, kejayaan yang sifatnya fisik dan non fisik. Kejayaan yang sifatnya fisik itu adalah kekayaan, kemakmuran, ya kan. Lah, kejayaan yang sifatnya non fisik itu adalah kebahagiaan dan kedamaian. Tuh, makanya dengan kejadian gejolak alam nanti itu akan bermunculan harta-harta yang tersimpan di alam gaib, alam yang selama ini disimpan entah itu di gunung, entah itu di lautan. Nah, munculnya itu memberikan gejolak pada alam, bahkan pusaka-pusaka itu juga pengaruh kan gitu. Lah, itu nanti besok jangan heran kalau banyak bermunculan harta-harta yang disebut harta amanah. Harta amanah ada dua. Harta yang berasal yang sifatnya disimpan di alam gaib. Kedua, yang jadi kolateral dunia di bank Swiss, bank dunia. Nah, itu yang sekarang banyak orang ingin mencairkan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang akhirnya banyak yang kena korban kan gitu. Nah, gini sebenarnya ya, kalau saya membaca dari apa yang leluhur rencanakan, dulu kan negara kita kan dijajah sampai beratus-ratus tahun tuh. Dijajah Jepang sampai Belanda sampai berapa ratus tahun, Jepang sampai 50 tahun kan gitu. Nah, Bapak Soekarno itu mempunyai ada kontaksi dengan para leluhur ya, kayak rundingan bagaimana agar Nusantara Indonesia ini terbebas dari penjajahan. Nah, karena Indonesia itu ibaratnya itu berkelimpangan sumber daya alam, juga banyak peninggalan harta kekayaan zaman dinasti, ya kan gitu. Lah, jadi kerajaan itu ada amanah, itu ada yang dinasti, dari dinasti kerajaan gitu ada berapa macam. Nah, itu untuk melindungi itu, akhirnya dengan cara sebagian besar itu dilindungi di alam gaib, dan sebagian besar memang sudah tersedia secara alami di alam, yang sebagian kecil itu untuk diberikan pancingan pada perbankan dunia. Jadi tujuannya apa? Harta ini diberikan ke bank dunia agar mereka yang menjajah ini merasa tercukupi dengan fondasi kolateral dunia ini, akhirnya dia bisa memakmurkan negaranya masing-masing. Akhirnya berdirilah kayak yang itu termasuk persetujuan dengan PBB juga kan gitu. Nah, akhirnya ada perjanjian di tahun 1963 oleh Pak Karno itu dengan catatan bahwa ada pemberian atau penyimpanan dana amanah untuk disimpan di Bank Dunia sebagai fondasi kolateral dunia. Itu kalau misalnya itu ditarik ke Indonesia, Eropa, Amerika, bahkan negara-negara Eropa, Amerika itu akan miskin. Mereka tidak akan berdaya. Makanya setiap orang yang merasa diberikan hak, mempunyai dokumen, mau menarik ke Indonesia akan kesulitan, akan dipersulit, karena mereka juga akan tahu misalkan ini dikembalikan, mereka juga akan menerima kehancuran, yaitu kemiskinan. Nah, mereka juga punya otak gitu loh, nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah, jalan satu-satunya adalah nanti terjadinya gejolak alam besar-besaran, penyaringan.
Lah, gejolak alam itu menyebabkan logam-logam mulia yang ada di perut bumi, baik di gunung, lautan, hutan. Nanti misalkan kita bisa melewati selamat di peradaban yang bencana besar itu, jangan heran nanti ada bermunculan emas, logam-logam. Makanya kaya nanti. Makanya yang diutamakan untuk menghadapi bencana kan sudah terjadi di mana-mana ini. Tanda-tanda sudah banyak, gunung pada meletus, laut pada meluap, ya kan? Kita nggak usah mengejar harta amanah. Itu. Nah, banyak orang yang terkecoh tentang adanya amanah. Orang yang mengejar amanah yang belum saatnya keluar harus dia tarik dengan cara, mungkin ada orang-orang spiritual menarik dana amanah yang secara gaib. Percuma nanti. Jadi karena gini, saya berbicara gini, saya pernah ngerjain kayak gitu. Terus saya dulu saya diwelingi sama, kebetulan yang memberi tahu saya yang Brawijaya sendiri kan, yang Brawijaya 5 itu bilang, biar ora sah mbok tarik kang, sok yen wis ditiwancine bakal metu karepe dhewe. Dalam arti kalau bahasa Indonesia nggak usah diambil, nanti pada saatnya akan keluar dengan sendirinya. Nanti kalau kita mengambil tiba-tiba jatuhnya adalah karsa, jadi keinginan, jadi timbullah nafsu itu tadi. Nah, tapi terus saya dibilangin, yang kita perlukan adalah ketenangan jiwa, keterangan pikiran, ketenangan rasa, ketenangan dalam perilaku, segala apapun kita harus benar-benar tetap pada kendali dan kesadaran yang tinggi. Kuncinya mau hiji, sopo sing bakal selamat bakal entuk kamulyan, ning sopo sing entuk kamulyan durung mesti bakal selamat, kan gitu. Siapa saja yang ingin mencari keselamatan, dia akan mendapatkan kemuliaan di peradaban baru besok, pasti. Tapi sebesar apapun harta yang kita miliki, misal pun kita bisa mengambil harta sebanyak apapun, jika nyawa kita terancam, apa yang kita miliki hilang semuanya. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari itu adalah sesungguhnya apa yang kita tinggalkan. Tapi apa yang kita beri itu adalah sesuatu yang akan kita bawa. Nah, itu modal kita itu adalah, makanya saya menggarap itu, saya berkaitan dengan jenderal-jenderal juga, anak buahnya Pak Soekarno, umurnya udah ratusan tahun. Saya berhubungan langsung menggarap ini sampai ketemu Paduka Bung Karno di hadapan saya, Ibu Ratu, ya di hadapan saya, tapi diwelingi, saya duduk di belakangnya itu waktu itu. Memang itu kenyataan. Aku ora gedebus itu loh, tidak omong kosong. Karena saya bicara gini, saya pernah terjun di hal yang sifat amanah itu. Nah, uang itu udah ada, uang 75.000 itu ada di alam gaib itu. Keluar muser kayak angin itu, tapi nggak bisa diambil secara nyata karena saya diwelingi waktu itu ya sama yang Brawijaya sendiri. Ger, iki yang buat tok nih, ono pitukone. Lah pitukone nopo yang? Pitukone nyawone wong akeh. Itu Megatrust yang menghabiskan banyak jutaan orang. Apakah siap? Terus saya berpikir, akhirnya saya hentikan. Biar alam yang bekerja. Kita cukup menyelaraskan dengan pergerakan alam, karena apa? Alam sedang melakukan refleksi dan kita harus menyeimbangkan diri dengan gerak alam itu juga. Vibrasinya sangat tinggi. Kita juga di saat menerima vibrasi yang tinggi, yang perlu kita lakukan adalah ketenangan. Harus mempunyai pikiran yang lebih rasional.
ya kan. Belenggu rasa itu jangan rasa itu jangan terlalu dibelenggu oleh karsa yang namanya nafsu. Jadi lebih ketenangan hati. Tapi berilah cahaya di dalam hati kita yang namanya kasih sayang, kepedulian sama orang lain, ya kan. Masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita kan. Kita lebih enak di jalan-jalan sana, banyak orang yang lebih membutuhkan, iya kan. Terus ketenangan jiwa, kita lebih self control, pengendalian diri, tingkat emosional. Nah, terus ketenangan raga, di dalam perilaku kita harus benar-benar menggunakan akal sehat. Kita mau berperilaku, kira-kira ini apa yang aku lakukan ini menyakiti orang lain atau enggak, ya kan. Kira-kira apa yang saya, itu tingkat kesadaran diri sebenarnya. Kita sadar enggak apa yang kita lakukan ini salah atau enggak. Nah, jika kita sudah menggunakan pikiran rasional, hati kita lebih mengutamakan kasih sayang, jiwa kita lebih mengendalikan emosional kita atau self control, dan raga kita lebih berperilaku lebih berdasarkan kesadaran diri, apakah saya sadar baik apa yang lakukan atau tidak, kira-kira ini apa yang saya lakukan merugikan orang lain atau tidak, kita pikirkan itu. Nah, kalau kita sudah menjalani 4 itu, kita akan menemukan di mana letak keselamatan. Kalau kita sudah menemukan tingkat keselamatan, wis toh, di peradaban baru besok itu nggak ada orang susah batin, juga nggak ada orang susah pikir. Itu jangan khawatir, makanya selamat toh kan, slumun selamat, ya kan gitu. Sekarang begini Mas, tadi kan Mas Tinus mengatakan terkait dengan pemindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan akan lebih bagus daripada yang sekarang di Jakarta. Pasti. Ya. Dan nanti akan bermunculan harta-harta karun yang terpendam, bahkan harta karun yang gaib. Iya, di Nusantara semua muncul. Karena apa? Kenapa Mas? Kita kan di jalur ring of fire kan. Iya. Cincin Pasifik, ya kan? Yang saya tanyakan Mas Dinus, nah, kenapa harta karun yang terpendam itu muncul ketika kondisi akan ada pemindahan ibu kota di Kalimantan? Kok nggak sekarang aja? Enggak, bukan Mas. Harta itu akan keluar di saat pemindahan ibu kota. Belum itu. Itu nanti kan kita terjadi di dunia ini akan terjadi bencana alam secara global. Dan bencana alam itu akan diawali dari negara yang berkepulauan.